Selamat pagi semuanya. Aduh. Masih lemes Kak? Masih lemes nih. Siapa yang tadi bangun tidur, bangun sendiri? Atau ada yang diguyur dulu baru bangun? Hebat ya. Libur lebaran. Kelamaan libur bangunnya bisa telat Kak? Oh gitu. Tapi libur lebaran ini ibadah loh Kak, rajin-rajin. Iya, rajin ya, berarti militan Ya Kak. tetap datang ibadah ya. Ada yang jalan-jalan kemarin? Siapa? Wah. Ada yang diam di rumah saja? Oke. Ada yang makan saja? Ada yang makan saja? Siapa yang bantuin mama cuci piring? Gak ada. Gak ada Kak. Oke, kita mulai aja ya Kak ya. Ya. Ibadah pada pagi hari ini. Oh iya, kita juga mau menyapa adik-adik yang ibadah online Kak. Oh iya. Jangan lupa. Iya, selamat pagi yang ibadah di rumah ya. Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo kita mulai dengan lagu pertama apa Kak? Lingkupiku. Iya, Lingkupiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua adik-adik kami datang ke tempat ini ya Tuhan untuk berbakti. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan selama ini sehingga Kau bisa kumpulkan kami semua untuk berbakti ya Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian kami ini ya Tuhan dari awal hingga akhir. Tuhan pimpin adik-adik kami juga yang masih dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat.
Tuhan kiranya mengurapi kebaktian kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebaktian yang pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan kami semua yang ada di tempat ini. Sehingga kami layak ya Tuhan melayani dan berbakti kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami buka kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Boleh duduk Kak? Berdiri aja kali ya Kak Berdiri ya. Kak ya, biar semangat ya Kak ya. Iya, ayo. Sekarang Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Iya, biar semangat. Karena ya. lagunya semangat Kak. Semangat betul. Kalau duduk aja kayak kakek-kakek nenek-nenek ya Kak ya. Nanti tidur Kak, ngantuk Kak. Iya, oke. Ya semangat ya. Semangat ya. Ya, lagu berikutnya Mbak Nika. Tuhan Allah di tengah kita. Amin ya. Adik-adik boleh tepuk tangan. Iya. Boleh duduk. Udah semangat Kak Udah ini, Kak? semangat, udah panas Kak. Oke Kak, udah panas. Kakak keringetan juga nih. Oke, maka itu kita mengundang adik-adik yang ibadah di online ya, di rumah, yang masih ibadah online untuk hadir ya Kak ya. Betul. Supaya bisa sama-sama nih enak gitu pujiannya ya Kak ya. Lebih semangat. Lebih semangat daripada di rumah. Cuma sendiri atau berdua doang sama adiknya. Betul Kak. Kalau di sini kan dengan teman-teman. Sama-sama ya. Ya, lagu berikutnya Dengan Sayap Merpati. Ada yang bisa atau ada yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa lagu ini? Bisa Kak berarti. Bisa. Sontekannya ada, sontekannya ya. Oke. Dengan sayap merpati, dengan sayap merpati, bukan melepaskan diri. Dengan kuasa Roh Suci, ketenangan ku dapati. Biar sekelilingku kecewakan hatiku, dengan bersuka cita ku menari. Boleh tepuk tangan adik-adik. Dengan sayap merpati, bukan melepaskan diri. Dengan kuasa Roh Suci, ketenangan ku dapati. Biar sekelilingku kecewakan hatiku, dengan bersuka cita. Sekali lagi ya, dengan sayap merpati. Dengan sayap merpati, bukan melepaskan diri. Dengan kuasa Roh Suci, ketenangan ku dapati. Biar sekelilingku kecewakan hatiku, dengan bersuka cita ku menari. Amin. Biar sekeliling kita mengecewakan, tapi kita tetap bersuka cita. Betul Kak. Karena Kenapa, Tuhan Kak? selalu ada Kak di tengah kita. Iya, amin. Dah, sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Ya, kita naikkan pujian.
pribadi yang mengenal hatiku. Siapkan ya hati kalian untuk menerima firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kesempatan kami pada hari ini untuk dapat kembali beribadah dan menaikkan puji-pujian bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian kami, sehingga ya Tuhan berkat-Mu dapat tercurah di dalam kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya ya Tuhan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau urapi Cassandra yang akan menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah hikmat dan kuat kuasa-Mu menyertainya. Sehingga firman yang disampaikan ya Tuhan dapat menjangkau hati kami satu persatu. Demikian juga untuk adik-adik yang beribadah secara online. Tuhan juga berkati satu persatu. Sehingga mereka pun ya Tuhan dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Seperti kami yang beribadah secara onsite ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan yang menerima dan menguduskannya. Dan Tuhan yang akan membalasnya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk. Ini gimana sih? Mic-nya baru dikasih. Dari tadi Kak Sandra udah berdiri. Ini baru dikasih. Yang bertugas gimana sih? Kakak marah nih. Loh, kok pagi-pagi kakak udah marah-marah ya? Itu tadi cuman acting loh adik-adik loh. Karena hari ini kakak akan memberitakan firman tentang marah. Wah, gak enak hari ini ceritanya tentang marah. Tapi apapun alasannya, kita semua adik-adik, kakak, adik, oma, opa gak pernah terlepas dari satu hal itu. Yaitu apa? Marah. Ya kan? Jangan-jangan ada yang gak pernah marah nih. Angkat tangan yang gak pernah marah. Semua pernah marah. Angkat tangan yang pernah marah. Aduh pinter-pinter, jujur-jujur nih adik-adik sekolah minggunya ya. Ada kakak yang gak ngangkat tangan. Gak ngaku ya kalau pernah marah ya. Nah, Kak Sandra juga pernah marah. Adik-adik, marah itu dosa apa enggak sih? Siapa yang bilang dosa? Turun tangan. Siapa yang bilang enggak dosa kok Kak? Angkat tangan. Oh my God, Andrew, 3 orang. Nanti kita lihat ya. Coba kita buka. Di Efesus 4 ayat 26. Kakak Otniel yang baca ayat. Efesus 4 ayat ke-26. Efesus 4 ayat ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi, marah dosa enggak? Sekali lagi, marah dosa enggak? Angkat tangan kalau bilang dosa. Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Siapa yang bilang enggak dosa? Kak, mungkin ada yang bertanya, Kak, kan ada lagunya Kak. Marah, marah, marah itu benar gak lagunya? Benar, lagunya benar. Nah, tapi kalau kita perhatikan ayat ini, bilangnya gini, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah sekarang, kalimat pertama dulu ya, apabila kamu marah, berarti ada yang bikin kita marah kan? Ya. Biasanya orang kalau marah itu karena dia merasa nggak nyaman, ya kan? Ya. Kalau dia diisengin, kalau diusilin, mau marah, ya kan? Nah, sekarang apabila kamu marah, jadi tadinya kita nggak marah nih, tapi ada yang bikin kita marah. Terus selanjutnya bilang apa? Janganlah kamu berbuat dosa.
Berarti ketika kita marah, ketika adik-adik merasa terusik, ketika kita merasa terganggu, ketika kita disakiti, kita merasa marah, itu belum dosa. Nanti setelah kita marah, kita menanggapi, misalnya kita disakitin. Terus kita membalas, kita diisengin nih, misalnya kita ditendang. Kita marah kan? Kok ditendang sih? Kita masih diam. Berarti kita belum melakukan dosa kan ya? Ya enggak? Kita belum melakukan hal yang jahat. Cuman kita dalam hati marah, kesel. Itu adalah reaksi spontan kayak kita misalnya sedih karena ditinggal orang yang kita kasihi. Kita sedih atau kita sedih karena nggak naik kelas misalnya. Kita sedih. Itu reaksi. Seperti tadi, kalau kita disakitin, kita marah. Itu reaksi normal setiap orang. Jadi setiap orang bisa marah. Tapi ketika kita bereaksi dengan rasa marah itu, kita ditendang terus kita balas tendang, berarti kita sudah melakukan dosa. Jadi adik-adik, ketika kita marah dan kita tidak melakukan dosa, berarti kita tidak melakukan kejahatan atau kita tidak marah, kita tidak membalas rasa marah itu dengan menyakiti orang lain, berarti kita tidak melakukan dosa, ya. Nah tadi lagunya bilang marah itu dosa. Nah, kenapa marah itu bisa menjadi dosa? Adik-adik, coba kita baca di Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, berhentilah marah. Jadi ketika kita marah, ketika kita tidak melakukan kejahatan, berarti kita tidak berbuat dosa, ya. Tetapi ketika kita marah dan kita melakukan kejahatan, kita menyakiti orang lain dengan mengungkapkan kemarahan itu dengan membalas menyakiti orang lain, itu adalah dosa. Jadi karena itu Alkitab, firman Tuhan menganjurkan kita untuk jangan marah, jangan panas hati supaya kita tidak berbuat jahat. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih jelas ya, ditulisnya begini, don't be angry and furious. Anger can lead to sin. Jadi kemarahan itu membawa kita untuk berbuat dosa kalau kita tidak bisa menahan amarah. Jadi jawaban tadi sama-sama benar. Kalau kita marah terus kita berbuat dosa, itu berbuat kejahatan, kita balas kemarahan, berarti itu kita berdosa. Tapi kalau kita marah dan kita tidak membuat kejahatan, tidak membalas dan tidak melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, berarti kita tidak berbuat dosa. Kita bisa menahan amarah kita. Nah, ntar kita akan lanjutin. Adik-adik, mungkin adik-adik setelah mendengar sampai sini, adik-adik pikir, Kak, Tuhan Yesus pernah loh marah. Tahu nggak? Adik-adik tahu nggak ceritanya di mana tuh? Ada yang tahu? Tuhan Yesus pernah marah apa enggak sih? Pernah? Di mana? Kapan? Pinter. Tahu loh ya adik-adik sekolah minggu di GKT pinter-pinter ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Apa yang Tuhan Yesus lihat? Orang. Iya, Andrew pinter. Ini nggak tahu namanya. Orang berjualan di bait Allah. Coba kita lihat di mana? Matius 21 ayat 12 sampai 13. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Ya. Matius 21 ayat 12 sampai 13.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tampaknya marah. Karena Tuhan Yesus pada saat datang ke bait Allah, Tuhan Yesus lihat ada yang jualan, rame, berisik. Ada binatang-binatang di situ, merpati, apalagi tadi bilang? Ya, ada domba, ada kambing, ada sapi, ada tukar-tukaran uang, bayar beli. Nah, adik-adik, rumah Tuhan itu adalah tempat yang kudus untuk beribadah, seperti kalian datang di sini. Makanya kalau kakak selalu kalau di tempat ibadah kalian ada di sini, kalian harus tertib, harus sungguh-sungguh memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Di bait Allah kalian akan mendapat berkat dari Tuhan kalau beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang di bait Allah, orang-orang rame gak beribadah, malah jualan, cari untung. Karena itu disebut, Tuhan Yesus bilang, ini bait Allah kamu jadikan sarang penyamun. Penyamun itu artinya adalah orang yang melakukan kejahatan dengan cara merampok atau berbuat curang, ngambil hak orang yang bukan punya dia. Ya, kira-kira seperti itu. Pasti itu Tuhan Yesus tahu lah. Tuhan Yesus kan tahu, dia tahu kecurangan-kecurangan yang terjadi di tempat itu, di bait Allah. Dia melihat, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus melihat. Adik-adik, pasti ada praktek jual beli yang tidak benar. Kesalahan bait Allah dijadikan sebagai tempat jualan aja itu udah salah. Apalagi melakukan praktek jual beli yang salah di bait Allah. Nah, mungkin adik-adik berpikir, Kak, kok di bait Allah orang-orang kok bisa bawa binatang, bisa jualan ya? Untuk adik-adik tahu, pada zaman itu kalau orang datang beribadah di bait Allah, biasanya mereka membawa persembahan kepada imam di dalam bait Allah untuk sebagai korban persembahan. Kalau kita kan ngasih persembahan di sini, korban persembahan dalam bentuk binatang. Zaman dulu peraturannya begitu ya. Nanti biar adik-adik tahu dulu kenapa harus ada. Nah, orang-orang memanfaatkan hal itu untuk berjualan binatang untuk dipersembahkan di bait Allah. Nah, orang kan membeli ya binatang untuk dipersembahkan di bait Allah kepada imam. Nah, akhirnya orang mencari keuntungan di situ. Tapi salah tempat. Mestinya melakukan itu jangan di bait Allah. Jualan itu bait Allah bukan tempatnya. Di sini kita juga beribadah adalah untuk mencari Tuhan dan mencari berkat Tuhan. Nah, adik-adik, nah, tapi di sini kita balik lagi ke marah nih ya. Tuhan Yesus marah. Marah kenapa? Karena itu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kemarahan Tuhan Yesus enggak menyakiti orang lain. Orang-orang yang jualan Tuhan Yesus enggak ngata-ngatain. Hei lu, kurang ajar lu, ini bait Allah kan? Awas lu, sembarangan. Enggak gitu kan Tuhan? Tuhan Yesus ngapain tadi? Mengusir mereka keluar dari bait Allah. Mereka enggak mau beribadah, pergilah, jangan di sini. Yang lain lagi, Tuhan Yesus ngapain? Membalikkan meja dan bangku. Jadi Tuhan Yesus enggak tendang-tendangan, sana, go, pukul-pukul, sana. Jangan beribadah di rumah Tuhan. Enggak benar. Enggak gitu Tuhan. Tuhan Yesus dengan tegas ngasih tahu, kamu salah loh. Kalau kamu jualan di bait Allah. Bait Allah kamu mesti dapat berkat. Berkat dari Tuhan. Bukan dengan cara yang seperti ini. Jadi Tuhan Yesus datang menegur, ngasih tahu yang salah, ngasih tahu itu dosa. Justru jadi Tuhan Yesus marah tidak berbuat dosa. Yang berbuat dosa justru yang Tuhan Yesus kasih tahu itu dosa loh. Enggak benar itu kalau beribadah kalau
tempat ibadah itu dijadikan tempat untuk berjualan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu marah. Jadi kakak kasih tanda petik karena sebetulnya bukan marah. Cuman reaksi ketika melihat orang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan dosa itu akhirnya Tuhan Yesus menegur, ngasih tahu. Nah, adik-adik, jadi marah itu berarti untuk ngasih tahu sesuatu yang benar itu kita harus melakukannya. Jadi kita menegur orang, misalnya siapa tadi yang ke gereja terus harus bangunin adiknya, lama bener si adik tuh nggak bangun nih. Kita udah siap, si kakak udah siap, ayo bangun dong, ini nanti kita telat ke gerejanya. Si adik, antar dulu, bangun, lama-lama naik di darah ya, nadanya makin tinggi. Bangun gak? Siram nih pakai air nih, ayo bangun. Ada yang ketawa. Ada tadi yang disiram gak tadi? Pakai air kayak Cimona bilang tadi. Harus disiram pakai air baru bangun. Oh nggak ada yang mau ngaku. Memang nggak ada kok ya. Nggak ada, semua rajin. Nah, kalau kita mau menegur orang dengan benar, ngasih tahu salahnya, kadang-kadang dengan nada tinggi supaya ngerti. Tapi jangan nyakitin dia, nggak usah kali disiram pakai air. Diapain ya? Enaknya diapain kalau nggak mau bangun? Hah? Apa? Malah diambilin sapu. Sapu lidi mana? Sapu lidi. Bangunin adiknya. Ayo bangun gitu. Oh pakai apa? Oh pakai trompet. Ada yang pakai trompet. Bangun. Nah itu yang benar itu dong. Pakai alarm taruh di telinga, benar. Tapi alarmnya jangan kencengin, nanti telinganya rusak. Jadi kalau ya adik-adik. Jadi kalau kita mau marah tanda petik karena kita mau negur yang salah, berarti enggak dosa. Boleh kalian bangunin adik-adik, ayo cepet bangun, gak boleh telat. Atau lagi nih yang di online nih, mama ayo deh Pak cepetan siap-siap, udah waktunya ibadah online. Mamanya udah marah-marah, gak siap-siap online. Malah sebaliknya mamanya yang dimarahin. Mama cerewet amat sih, ntar dulu, nanti juga ada waktu yang lain, gak usah sekarang. Mamanya sabar, iya deh, ntar ya. Ya, ntar mamanya, udah sampai besok, sampai lusa, kamu udah ibadah online belum? Ntar masih ada waktu, kan seminggu lagi nanti ada online lagi, nanti hari Sabtu deh. Udah hari Sabtu mama nanya, udah belum? Nggak usah lah mak, nanti hari Minggu aja sekalian. Akhirnya mamanya marah, kamu ya. Ayo loh, ayo nanti mama nggak ngasih kamu HP baru. Oh iya deh. Oh angguk ya. Oh, dijanjiin HP baru ya kalau rajin ya. Jadi terpaksa ibadah karena dijanjiin nanti dapat hadiah ya. Gimana bisa dapat berkat? Nah adik-adik, jangan membuat juga orang lain marah karena kita yang berbuat salah. Ya adik-adik ya, nanti orang jadi dosa karena kesalahan kita juga. Tapi kita tetap fokus sih, kita ini boleh marah apa enggak ya kan? Nah, ada lagi peristiwa ketika Tuhan Yesus malah dimarahin atau orang lain tuh enggak setuju apa yang Tuhan Yesus lakukan di hari Sabat, dan itu membuat Tuhan Yesus marah. Ada yang tahu? Adik-adik, ada yang tahu? Mari kita buka di Markus 3 ayat 1 sampai 5. Markus 3 ayat 1 sampai 5. Markus 3 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka,
Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Nah, adik-adik, ini kejadian lagi ketika Tuhan Yesus marah. Hari itu adalah hari Sabat. Dan ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Nah, kalau hari Sabat peraturannya orang nggak boleh bekerja dan melakukan sesuatu kecuali beribadah kepada Tuhan, datang ke bait Allah dan beribadah di rumah Tuhan. Nggak boleh melakukan apapun kecuali ibadah, berdoa, dengar firman, berdoa, dengar firman. Nah, pada saat itu ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk menolong orang yang lumpuh sebelah tangannya itu. Dan ada mata-mata yang melihat, yang sengaja cari-cari kesalahan orang. Adik-adik banyak loh yang suka cari-cari salahnya orang. Cuman lihat, nggak benar tuh. Padahal dia sendiri benar apa salah? Salah lah, kalau udah mau cari kesalahan orang lain dia udah salah. Ya nggak sih, setuju nggak? Nggak usah cari-cari salah orang. Kita masih punya banyak salah gitu. Jangan nunjuk-nunjuk orang salah. Nah itu ada. Tuhan Yesus lagi mau nolong orang lain, ada yang mau nyari salahnya Tuhan Yesus. Beneran, ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang itu, ahli Taurat dan orang Farisi itu ada yang protes, pingin lihat Tuhan Yesus berbuat salah nih kalau dia nyembuhin nih. Loh, orang mau nolongin orang lain kok salah ya? Meskipun itu hari Sabat, itu hari untuk beribadah dan menyembah Tuhan, tapi kita kan diperintahkan untuk menolong orang yang lagi kesusahan, mengalami kesulitan, membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus mau melakukan itu. Meskipun di hari Sabat, itu tidak mengurangi hubungan kita dengan Tuhan ketika kita beribadah. Malah itu menekankan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita mau menolong orang yang lain. Kita mau berbuat yang baik. Nah, karena itu Tuhan bilang kepada orang-orang itu, manakah lebih baik di hari Sabat itu? Menolong orang lain atau menyakiti orang lain, atau menolong orang lain, atau malah membunuh? Mereka nggak bisa jawab karena orang-orang itu sendiri tahu bahwa kalau mereka menjawab membunuh lebih parah lagi dong. Betapa jahatnya mereka. Tapi kalau mereka jawab menolong orang lain, menyembuhkan, berarti mereka setuju dengan Tuhan Yesus, ya kan? Hanya mereka diem. Tuhan Yesus marah dengan apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan. Mereka datang di bait Allah beribadah, berdoa, tapi hatinya jahat. Sini beribadah kepada Tuhan, kakak yakin kalian semua hatinya baik-baik. Mau menolong orang lain, prihatin dengan orang lain. Ketika membutuhkan pertolongan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah karena mau nolong orang lain. Akhirnya apa terjadi adik-adik? Orang itu disembuhkan enggak? Orang lumpuh di sebelah tangannya, disembuhkan? Ya, disembuhkan. Adik-adik bayangin aja, kalau Tuhan Yesus mau nurutin orang-orang itu ya, yang nyari-nyari salah itu, orang itu disembuhkan enggak tangannya? Enggak kan? Jadi mereka mestinya lihat, oh sebetulnya yang diperlukan adalah tindakan dari iman itu. Kalau kita orang benar, beribadah kepada Tuhan dengan benar, melakukan hari Sabat, taat hari Sabat, berarti kita harus jadi berkat buat orang lain, nolongin orang yang lain. Jadi kesimpulannya adalah kita ini boleh marah tanda petik, boleh bersikap tegas terhadap kesalahan dan dosa seperti Tuhan Yesus ya. Kita boleh kasih tahu yang salah nih, ini salah, yang benar nih benar gitu ya. Misalnya adik-adik ngajak orang lain ke gereja, kasih tahu. Kalau nggak ke gereja berarti nggak dapat berkat. Adik yang malas ke gereja nanti nggak dapat berkat. Jadi ngasih tahu yang benar. Atau, oh kalau adik-adik atau teman kamu atau siapapun itu melakukan dosa, misalnya nyakitin orang lain, itu dosa. Harus kasih tahu, itu jangan. Tuhan nggak suka. Artinya kita marah untuk hal yang jahat, tapi kita juga
mau bersikap baik kepada orang lain dalam sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan, bahkan ketika kita pun menegur orang lain karena kita tahu kita mau melakukan hal yang baik. Adik-adik, kalau kita marah, kayak Tuhan Yesus nih, marah nih. Biasanya orang marah itu dijauhin orang ya kan. Kalau udah marah nih ya, udah marah muka, biasanya kalau marah kan matanya melotot, mukanya merah, badannya gemeter ya kan. Kita takut kan deketnya? Takut nggak? Takut, nggak mau. Masa ada orang yang marah-marah tuh, misalnya Kak Jun marah-marah tuh, marah-marah lagi nendang-nendang, mukanya merah, terus kita bilang, Kak Jun lagi marah, yuk kita deketin yuk. Kak Jun, ajakin kita makan dong Kak Jun, mau nggak? Nggak mau kan? Takut kan? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tuh ketika marah tadi tuh di bait Allah, tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Tuh orang-orang yang berkumpul itu pergi, orang-orang lain datang. Mereka malah senang lihat Tuhan Yesus. Mereka mau datang, itu kalau kalian baca di ayat selanjutnya, itu orang-orang pada datang berkumpul dekat Tuhan Yesus minta pertolongan. Banyak orang sakit datang minta pertolongan. Jadi Tuhan Yesus itu ketika dia marah, tanda petik dia tegas terhadap yang jahat, orang lain mau deket. Kita juga begitu. Kalau teman-teman kalian lihat, oh kita nih benar negur orang supaya berlaku benar. Nanti kita pasti banyak temannya. Bukan kita dijauhin, malah kita dideketin. Oh iya benar kok, ya kan? Nah, adik-adik, jadi sekarang bagaimana agar kita tidak berbuat dosa ketika kita marah? Apa sih kuncinya Kak? Susah loh Kak ngendali. Gimana caranya kalau udah marah nih, udah berasap-asap nih, udah nggak tahan nih, udah duk, jantung udah kenceng nih. Pingin nonjok, pingin tendang nih Kak, gimana caranya? Coba buka di Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi kuncinya adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan berbuat dosa, ya kan? Kita tidak akan menuruti keinginan daging itu kan, kita tahu keinginan daging itu marah, dengki, apalagi iri, ya kan? Ada lagi tamak, itu keinginan daging. Nah, kalau kita ingin melawan semua itu termasuk marah, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, mungkin Kak, kan saya nggak tahu gimana cara. Roh Kudus nggak kelihatan. Emang Roh Kudus nggak kelihatan? Tuhan Allah aja nggak kelihatan. Tapi kita anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hati dan hidup kita. Sekarang pun kita datang di sini karena ada Tuhan yang kita sembah. Dan kita minta supaya Tuhan, yaitu Allah Roh Kudus itu diam di hati kita, memimpin kita. Nah adik-adik, ada teori tuh. Gimana caranya mengendalikan amarah? Dulu ada film yang judulnya Anger Management. Gimana cara ngelola marah tuh? Tuh orang dibuat marah, tapi dia nggak boleh marah. Mau nggak gitu? Kalian dibuat marah tapi nggak boleh marah. Dia tahu caranya, dia bikin gini nih. Caranya adalah ketika kita dipancing marah, dia katanya harus tarik napas panjang. Buang napas. Mau marah? Nggak jadi. Tarik napas panjang. Buang napas. Nah, mungkin cara ini bisa. Kalau kalian coba bisa. Tapi itu bukan cara yang paling benar untuk melawan kehendak daging atau mengendalikan amarah. Yang bisa mengendalikan amarah itu adalah hanya Roh Kudus. Kan ada buah-buah roh tuh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iya kan? Kalau kita penuh roh, kita akan berbuat seperti itu, marahnya akan hilang. Ya, jadi kalau kalian mau marah, udah mulai berasap, muka mulai merah, tangan mulai gemetar, pingin nendang, pingin cubit, harus ada kesabaran, harus ada penguasaan diri, ya kan? Ya enggak? Nah,
Yang kedua supaya nggak berbuat dosa, marah nggak dosa adalah tidak membiarkan amarah berlarut-larut. Nah, kita baca terakhir ya. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, kita ambil yang bagian terakhir tadi udah yang depan. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, adik-adik, itu amarah itu jangan dirawat, jangan dipelihara. Marah nih. Terus misalnya marah sama kakak. Marah nih sama kakak nih. Tadi aku dipukulin. Handphone aku dibanting gara-gara dia kalah main game gitu ya. Marah-marah, kamu marah-marah nih ya. Marah-marah terus si kakak sadar. Maaf ya Dek. Enggak marah. Enggak, maaf. Masih marah. Gitu. Pergi, tinggalin kakaknya. Udah sore nih. Kakaknya datang lagi. Dek, maafin dong Dek, yuk main lagi dong. Enggak ada main-main, enggak mau main. Ada enggak yang gitu? Ada yang ketawa, berarti ada. Nah, itu berarti marahnya dirawat, dipelihara supaya tetap marah. Itu enak gak sih hatinya? Enak? Nggak enak. Dibawa terus sampai kesel. Jadi melakukan hal yang lain malah jadi bete, nggak bisa fokus. Jadi marah-marah terus ke orang lain, malah orang lain kena bagian juga dimarahin sama kamu. Ya. Nah, Tuhan bilang jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi berarti itu amarah itu seperti api ya adik-adik. Dia kalau nyala tadinya sedikit, dirawat tuh lama-lama tambah gede tuh. Apinya makin membesar jadi terjadi kebakaran. Nah itu. Akhirnya kalian sama adik tonjok-tonjokan. Nggak bisa maafin kakaknya. Akhirnya diajak berantem. Maaf Dek. Apa maaf nih. Hah. Tuh balas-balasan jadi berantem. Itu kayak api lama-lama tambah gede, tambah api, tambah gede. Nyala gede, jadi tuar. Berantem deh kakak dan adik, berantem deh sesama teman, berantem deh, kadang mama papa juga berantem sama kamu, diajak berantem malah mama papa. Ada nggak yang ngajak berantem mama papa? Waduh, oh nggak ada di sana tuh, sini nggak ada. Ya, adik-adik, jadi kita anak Tuhan itu diingatkan sebelum matahari terbenam itu marahnya harus hilang dulu. Jangan dibawa sampai besok. Artinya tuh itu dosa tuh. Jangan kita bawa sampai besok lagi masih ada dosa lagi, dosa aja terus. Jangan ya. Jadi tapi kalian jangan gini, masih jam 12 siang masih boleh marah. Tuhan bilang kan sebelum matahari terbenam. Jam 6 aja baru aku maafin. Jam berapa matahari terbenam? Jam 5 tuh. Jam 5 aja. Ntar dulu, belum jam 5. Masih marah nih. Gitu. Enggak ya. Jadi maksudnya adalah sebelum besok tuh datang hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan kasih buat kita. Udah. Maafin, jangan marah lagi ya. Jadi akhirnya kita harus meneladani satu pribadi, yaitu siapa? Cassandra. Ya salah. Siapa? Tuhan Yesus. Marah berarti negur yang salah. Itu boleh marah seperti itu. Malah berarti karena kalian mau berniat baik nolongin orang lain tapi dilarang. Itu kalian boleh marah. Nah, artinya kalau kita marah berarti kita mau berbuat yang benar seperti Tuhan Yesus. Setuju enggak? Setuju. Jadi ntar pulang mau marah. Siapa yang mau marah? Kak, ntar aku mau pulang, aku mau marah, nanti sebelum matahari terbenam gak marah Kak. Ada angkat tangan? Enggak ada. Enggak ya? Kita mau seperti Tuhan Yesus. Bukan berarti kita enggak boleh marah. Semua kita bisa marah untuk sesuatu hal. Tapi jangan marah sampai kita berbuat dosa. Nanti orang lain juga menerima akibat dari kemarahan kita. Itu enggak baik. Udah, sekarang kita ayat emasnya yang tadi tuh. Ayat emasnya itu adalah Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8.
Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Iya, itu jangan cuman dibaca, tapi diingat-ingat. Bukan cuma dihafal, tapi diingat-ingat ya adik-adik. Itu ayat emas hari ini. Jangan marah dan panas hati. Karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan mau berbuat jahat. Tuhan Yesus tidak suka. Ayo kita berdiri dan berdoa. Ya. Kita mau nyanyi lagu Bapa Ku Rindu. Ya Tuhan, inilah yang kami rindukan, untuk selalu diam dalam bait Tuhan dan menikmati kebaikan-Mu. Dan kami rindu selalu menyenangkan hati Tuhan, seperti firman Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain, tidak menuruti hawa nafsu, tetapi kami mau menuruti Roh Kudus untuk selalu memimpin hidup kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, dan melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu. Jauhkan dari kami amarah yang membawa kepada kejahatan. Biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan menolong orang lain. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mentaati Engkau, maka kami akan menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu dan kebaktian hari ini. Dan kami mau pulang di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Silakan duduk adik-adik. Kita aktivitas. Ya, aktivitas kita untuk yang online dulu nih Kak. Ya, yang online nanti akan ditayangkan jam 1 ya, jam 1 siang di YouTube. Ya, kalian yang di ruangan ini boleh juga ikut. Ntar jam 1 siang ada di YouTube Kak ya. Oke. Soalnya ya, kalau kalian mengikuti dengan sungguh-sungguh ibadah yang tadi, ya pertanyaannya itu ada di firman yang tadi ya Kak ya. Betul, pasti ada di situ. Pasti di situ. Jadi kalian bisa lihat nanti di description box. Cah elah, kakak nih YouTuber. Ada di description box ya. Jam 1 siang ditayangkan ya. Dipilih nanti 5 pemenang. 5 Kak. Iya. Mantap. Yang paling cepat dan yang paling tepat jawabannya itu yang mendapat hadiah ya Kak ya. Cara jawab pertanyaan itu di komennya atau gimana Kak? Nggak tahu Kakak juga. Gimana? Di komen. Takutnya anak-anak nggak tahu. Tahu, udah Udah biasa tahu Kak ya? di komen. Oh ya udahlah pokoknya ya masuk ke linknya ya gitu ya. Pokoknya begitulah ceritanya. Oke, ya kalian sudah boleh pulang. Oh ya kita dadah dulu dengan adik-adik yang ibadah online. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya.